terpuji nama dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan dulu semuanya. Malam semua, selamat datang di malam kebaktian penghiburan yang kedua. Puji Tuhan untuk kehadiran kita semua di tempat ini. Saya mewakili keluarga besar yang ditinggalkan mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua karena meluangkan waktu, meluangkan masa untuk memberi sokongan, khususnya untuk Ibu Lodri, Boy, Diana, Bibi dan juga Ojek. Saya percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini bukan sekadar membawa sukacita, tetapi juga membawa satu kekuatan, pengharapan, dan saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Amin. Sebelum saya menyampaikan dengan firman Tuhan pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya Pastor Jamil. Saya melayani untuk belakang di Gereja Kalvari Rokawi, tetapi saya ini adalah anak buah pada media. Jadi saya ingat setiap kali kami bertemu, saya pasti akan minta nasihat daripada media, khususnya dalam pelayanan. Dan dia selalu mendorong saya, dia bilang dia panggil saya aman. Jadi kalau orang sungai itu kami panggil Ampol, kami panggil aman. Orang yang kami panggil aman, dia panggil aman saja. Jadi berbalas. Dia bilang aman, banyakkan berdoa, percaya kepada Tuhan. Semuanya Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan mempergunakan. Tahun lalu bulan April dan mendiang Tencen. Setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada acara, dia selalu memanggil saya dan dia selalu aman boleh kau sampaikan renungan firman Tuhan kalau ada birthday. Dan kali terakhir saya membawa renungan itu adalah pada waktu tahun lalu bulan April, di mana dia menyambut birthday juga satu kali sambutan dia punya pencen. Di sana saya menyampaikan firman Tuhan dan saya ingat apa yang saya sampaikan, bahwa pencen itu bukan pengambilan tetapi permulaan untuk satu kehidupan yang baru. Malam ini sekali lagi saya berdiri di sini. Saya tidak dapat mengatakan kepada beliau tentang suatu permulaan yang baru, karena dia sudah bersama Bapa di surga. Tetapi malam ini saya berkesempatan untuk mengatakan kepada kita semua bahwa malam ini bukan malam segala-galanya berakhir, tetapi malam ini adalah permulaan yang baru buat kita semua, karena mendiang sudah menyelesaikan perjuangannya di tempat ini, dan kita yang ada di tempat ini pada hari ini masih hidup. Kita masih mempunyai kesempatan untuk terus berbuat baik, hidup sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Amin. Saya mau tanya satu soalan yang biasa kepada kita semua. Kalau malam ini kita pulang ke rumah, tiba-tiba Tuhan panggil, agak-agak gimana kita berada? Satu kali yang saya mau tanya, kalau malam ini kita pulang rumah, kamu setelah mau bangun jam 5 jam 6, tetapi kamu setelah rupanya kamu tidak bangun sudah, agak-agak gimana kamu pergi? Yakinkah kita pergi ke Bapa di surga? Ataupun masih ragu-ragu, ya, baru hari ini saya buat dosa, ataupun saya belum layak masuk surga karena selama ini saya banyak dosa. Hari ini kita melihat satu pengharapan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dimana di dalam setiap perpisahan itu ada perasaan sedih, ada duka. Menangis itu normal. Menangis itu bukan tanda tidak beriman. Menangis itu biasa, karena Tuhan yang meletakkan emosi di dalam
Tetapi menangis itu adalah satu ungkapan kasih yang meluap kepada seseorang yang pergi meninggalkan kita, yang pastinya meninggalkan satu ruang kosong di dalam hidup kita. Dan selama ini di sini tiba-tiba tidak ada orang yang di sini. Tetapi mari kita melihat penghiburan yang Tuhan sediakan bagi kita pada malam ini. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 6, 6 ayat sudah kita akan baca. Saya percaya walaupun tidak ada yang membawa Alkitab fisikal, tetapi kita semua ada handphone. Dan pastinya semua handphone ada Alkitab sudah. Yohanes pasal 14 ayat 1 berbunyi demikian. Tajuk di sana rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6 dan terakhir, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kita baca ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara dan saudari, kalau kita melihat teks firman Tuhan yang kita baca tadi, firman ini diucapkan oleh Yesus sendiri pada malam perjamuan terakhir, yaitu beberapa jam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, bila Yesus menyatakan rencana Allah di dalam hidupnya bahwa dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan dan dia akan mati, hal ini membuatkan para muridnya susah hati. Hal itu membuat murid-muridnya gelisah karena mereka akan sekejap lagi mereka akan kehilangan seorang guru, seorang nabi, seorang yang mereka anggap sebagai panutan mereka, ketua mereka. Sebentar lagi akan ditangkap. Dan mereka kehilangan tempat untuk berpegang, kehilangan tempat untuk bersandar, percaya. Karena mereka selama 3 tahun mereka ikut Yesus. Sudah pastinya selama 3 tahun itu mereka tidur bersama, makan bersama. Ada banyak pengalaman, ada banyak situasi, dan mereka sudah guru dan murid. Bila Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan disalibkan, itu membuat mereka gelisah. Sama seperti kita pasti mengalami kegelisahan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat ada 3 hal yang menjadi penghiburan kepada kita pada malam ini, pada saat kita merasa gelisah. Tema yang saya ingin sampaikan pada renungan pada malam ini adalah tempat kediaman yang kekal. Amin. Tempat kediaman yang kekal. Di dunia ini kita cuma menumpang sebentar. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Hidup kita itu kalau wah penuh. Sebentar kelihatan lalu menghilang. Tetapi yang kekal itu berada bersama Tuhan di surga. Tempat kediaman yang kekal. Saya percaya setiap kita yang hadir pada malam ini pasti merindukan berada tempat yang kekal di rumah Bapa. Jadi mari kita melihat penghiburan yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita semua.
Yang pertama itu, janganlah gelisah hati. Ayat yang pertama. Amin. Janganlah gelisah hati. Ini kata-kata pertama yang keluar dari mulut Yesus kepada murid-muridnya yang merasa cemas. Kalau kita perhatikan, ketika murid-murid itu cemas, risau, takut, bersedih, Yesus tidak memarahi mereka. Sebaliknya Yesus bilang, janganlah gelisah hati. Lalu disambung lagi, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada diri Yesus sendiri. Jadi jangan gelisah, saudara. Untuk keluarga yang meninggalkan, kegelisahan itu normal bila dia datang. Tetapi jangan izinkan kegelisahan itu menguasai diri kita, menguasai hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jangan gelisah. Mungkin kita gelisah. Dulunya kita ada driver, sekarang tidak ada driver sudah. Dulunya ada tukang pulung istrinya mereka, sekarang tidak ada sudah. Dulunya ada yang tukang antar anak di sekolah, sekarang tidak ada sudah. Dulunya ada kita tukang buang sampah, sekarang tidak ada sudah. Dulunya ada yang tukang pilih pasar, beli barang, beli ini, sekarang tidak ada sudah. Pastinya itu membuatkan kegelisahan. Dulunya bagian tempat kita berharap, tempat kita bersandar, pandai tukar lampu, pandai tukar kasih baik kipas dan segalanya. Bila kemudian sudah tidak ada, itu pastinya menimbulkan satu ruangan yang pasar di dalam hati, dan itu menimbulkan kegelisahan. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah gelisah. Kenapa jangan gelisah? Katakan percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk kita semua, apapun juga keadaan di dalam hidup kita, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak bohong, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Meskipun kita berada di dalam kesedihan, percaya Tuhan senantiasa bersama kita. Mungkin ada setengah orang memandang bahwa saya sudah berdoa untuk kesembuhan, kenapa tidak disembuhkan? Itu bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi memang itulah rencana Tuhan. Semua kita pasti akan sampai kepada akhir. Amin. Itu yang pertama, penghiburan yang pertama. Penghiburan yang kedua, saudara, Tuhan berjanji bahwa kita memiliki tempat di rumah Bapa. Kita memiliki tempat di surga. Itu ayat kedua dan ketiga. Yesus melanjutkan dengan janji yang indah dan luar biasa. Dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Berarti mendiam sudah ada tempat di surga. Sebab itulah Tuhan datang kembali menjemput kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempunyai tempat di surga? Sudah. Amin. Itu yang kita mau. Kita mesti yakin. Sebagai anak Tuhan, kita mesti yakin. Nah, di dalam tradisi Yahudi, seseorang lelaki itu akan pergi, lelaki bujang, dia akan pergi merantau, dan bila dia menjumpai seorang gadis di kampung yang lain dan dia suka kepada gadis itu, dia akan kasih tahu gadis itu, saya mau pulang, saya mau kawin sama kau, tapi nanti saya pulang dulu, kasih sedia tempat tinggal di tempat saya. Nanti sudah siap, nanti saya datang kasih kawin kau, nanti saya bawa kau pulang di tempat saya. Itu gambaran tentang Yesus, kelahiran Yesus, penyaliban, kematian Yesus, dan dari ke surga. Nah, saudara, bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kematian itu bukan penama. Kematian itu bukan tinggi, melainkan satu proses perpindahan tempat yang lain. Dan dia tidak hilang begitu saja, tetapi dia sudah mendiam di tempat yang baru. Dan saya percaya dia gembira menyanyi di keluarga bersama dengan Yesus.
sebuah tempat yang indah, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Pastinya kita semua merindukan tempat. Tapi persoalan saya, sediakah kita atau tidak untuk pergi? Ya. Sediakah kita atau tidak? Itu saja persoalan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ketiga dan yang terakhir, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat 4 dan 6 saya ingatkan. Kalau kamu ingat soalan saya tadi, kalau Tuhan memanggil kita pada malam ini, saudara kita yakin pergi bersama Bapa, inilah jawabannya. Yohanes pasal 14 ayat 4 dan 6. Ayat khususnya di dalam ayat ke-6. Tetapi sebelum itu kita melihat di dalam ayat ke-5. Seorang murid Yesus bertanya, yaitu Thomas. Dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke surga, atau kami tidak tahu jalan di mana kau pergi. Tunjukkanlah jalan itu. Lalu Yesus berkata di dalam ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Jadi saudara dan saudari, di tengah kehidupan kita, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, Yesus hadir dengan satu jawaban yang pasti. Yesus berkata, Dialah jalan. Jadi kita tidak perlu bingung. Yesus berkata kalau Dialah jalan, Dia pasti menyatakan bahwa kita tidak payah dan sesat. Selama kita ikut Yesus, kita tidak akan sesat. Sebab Yesus mengatakan, Akulah jalan. Yesus juga mengatakan Dialah kebenaran. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah mungkin janji kepada kita semua. Dan yang terakhir Yesus berkata, Dia adalah hidup. Maut tidak mempunyai kuasa terhadap Yesus. Maut sudah dikalahkan. Saat kita hidup di dalam Yesus, kita juga sudah berkemenangan di dalam mengalahkan maut. Kenapa saudara? Karena Yesus hidup, maka setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Karena itulah sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Kita berduka cita dengan harapan. Kita bersuka cita dengan harapan suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang yang kita sayang, yang sudah mendahului kita di surga. Jadi sebagai penutupnya saudara dan saudari, saya mendorong kepada kita semua, mari kita bersama firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hati. Dan Yesus menuntut, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi Tuhan, perpisahan itu memang menyakitkan. Perpisahan itu memang selalu meninggalkan ruang kosong dalam hati kita. Menangis itu biasa, bersedih itu wajar. Tetapi ingat, mendiam sudah berada di surga bersama Bapa di surga. Dan Tuhan bersama kita di hari ini, walaupun kita masih hidup di dunia ini, Tuhan juga menyertai kita. Pengharapan kita nyata. Mari kita berdiam diri sejenak. Haleluya Jesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya.
Bapa di surga, kami datang kepada Engkau sekali lagi Tuhan. Di dalam doa dan permohonan, kami berdoa Bapa khusus doa penghiburan untuk keluarga yang ditinggalnya. Tidak ada kata-kata yang indah yang mampu menyenangkan, menghiburkan hati mereka selain daripada jamaah Roh Kudus sendiri, selain daripada kehadiran Engkau sendiri dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa, agar Engkau menjamah mereka, berikan damai, kekuatan saat-saat yang sukar ini. Kau menyatakan kasih-Mu lebih lagi dalam doa, penyertaan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Akan Tuhan kami bersyukur untuk kehidupan mendiang generasi yang sudah menjadi berkat bagi kami semua, yang sudah menjadi karang dan terang dunia bagi kami semua. Kami percaya Tuhan kehidupannya sudah menjadi benih rohani yang baik. Setiap apa yang dia lakukan, setiap doa, setiap pelayanan yang dia lakukan sudah menjadi berdoa dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan kami berdoa agar Tuhan Kau terus menyertai keluarga yang ditinggalkan pada hari-hari yang mendatang. Kau akan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, mencukupi segala yang mereka perlukan. Bapa terima kasih Tuhan. Puji nama dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada MC. Nah,